Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran agama Kristen pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Bapak berikan kesempatan untuk kita berdoa. Oke, baik. Pastikan hari ini kau belajar dengan antusias, dengan bergairah, dengan bersemangat. Karena orang yang antusias dan semangatlah yang akan dapat mencapai cita-cita di masa yang akan datang. Baik anak-anak Bapak, pada hari ini kita akan belajar suatu tema yang baru, bab yang baru, yaitu bersyukur dan berserah kepada Allah. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar siswa mampu menjelaskan perbedaan berserah dengan pasrah, ya, supaya kalian bisa bedakan apa perbedaan antara berserah dengan pasrah. Nah, seringkali syukur itu diidentikan dengan pasrah, padahal itu sangat berbeda, ya. Karena justru syukur itu mengangkat seseorang dari kepasrahan untuk melihat lebih jauh tentang apa yang sedang dialami atau diperoleh, ya. Dan untuk kita bisa lebih paham dan lebih mengerti apa itu bersyukur, dan bersyukur itu bukanlah pasrah. Nah, kita lihat pasrah itu artinya yang pertama menyerah, ya. Dia nggak mau berusaha lagi, ya udahlah. Lalu yang kedua, pasrah itu artinya dia nggak mau buat apa-apa lagi, namanya sudah menyerah. Dia nggak mau lakukan apa-apa, nggak mau bertindak apa-apa, ya. Dan pasrah itu cenderung orang yang berpikiran negatif atau pesimis, tidak optimis dia. Yang terakhir itu pasrah itu artinya dia kehilangan pengharapan, sehingga muncul hal-hal yang negatif. Jadi orang yang bersyukur itu bukanlah orang yang pasrah, karena pasrah itu ya keempat hal ini artinya. Sedangkan berserah kepada Tuhan, ya, artinya yang pertama yaitu turut dan mengikuti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Jadi kalau dia berkata, Tuhan aku berserah padamu, artinya kita menuruti dan mengikuti apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup. Lalu yang kedua, arti berserah kepada Tuhan, yaitu percaya dan menyerahkan diri pada rencana dan pimpinan Tuhan. Ingat ya, menyerahkan diri bukan berserah. Menyerahkan diri itu seperti tunduk. Seperti tunduk menyerahkan diri. Lalu yang ketiga, orang yang berserah pada Tuhan itu artinya orang yang selalu berpikiran positif, optimis. Sekalipun situasi keadaan tidak seperti yang diharapkan, tapi ketika seseorang berserah, maka pasti dia akan selalu berpikiran positif. Bapak ingat kisah ketika Nabi Sadrak, Mesah, dan Abednego, 3 orang sahabat Nabi Daniel, ketika mereka diancam untuk dimasukkan ke dalam perapian yang dipanaskan 7 kali, apa jawaban Sadrak, Mesah, Abednego? Sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami dari api ini, kami tetap tidak akan menyembah patung Tuanku. Itu artinya Sadrak, Mesah, Abednego berserah. Dia percaya, dia nggak mau jadi orang yang pasrah. Dia tetap memilih jalan Tuhan. Lalu yang keempat, orang yang berserah pada Tuhan itu artinya dia punya semangat hidup yang tinggi dan yakin bahwa Tuhan pasti akan pelihara hidup. Jadi kalau orang berserah, orang pasrah tadi itu dia nggak punya semangat hidup. Namanya dia sudah menyerah, ya, nggak punya semangat hidup apa-apa, dia nggak melakukan apa-apa. Tapi kalau orang yang berserah pada Tuhan,
Dia bukan berarti jadi pasif, justru dia aktif, lakukan segala sesuatu yang bisa dilakukan. Selebihnya biarlah Tuhan yang tolong, biarlah Tuhan yang campur tangan. Itu orang yang berserah. Nah, sekarang ini dalam hidupmu nak, dalam mencapai cita-citamu, yang harus dilakukan bukanlah pasrah. Kalau pasrah kau nggak akan mau belajar, kau nggak akan mau berusaha. Udahlah, biarlah situ. Tapi kalau kau berserah, kau pasti akan berusaha maksimal semampu yang bisa kau lakukan. Selebihnya serahkan kepada tangan Tuhan. Biar Tuhan yang tolong dan campur tangan. Lalu kita lihat apa kata Alkitab tentang berserah. Yaitu menurut Injil. Ya. Kalau menurut Injil berarti menurut apa yang Yesus sampaikan. Definisi pertama berserah menurut Injil yaitu hidup menurut roh. Dalam Alkitab yaitu dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Dikatakan begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya. Jadi adalah suatu beban yang tidak berat bila kita mau datang dengan sukarela dan percaya kepada Tuhan. Ketika kita dengan sukarela datang kepada Tuhan, dikatakan firman Tuhan, jiwa kita akan tenang. Karena semua yang menjadi persoalan hidup sudah kita percayakan kepada Tuhan. Bahwa kita yakin Tuhan yang akan mengatur segala sesuatu dalam hidup kita. Sehingga kita tidak punya perasaan takut, tidak punya perasaan khawatir, ya, dan tidak punya lagi suatu dorongan untuk melakukan sesuatu di luar batas kemampuan. Sehingga orang yang hidup menurut roh, orang yang datang kepada Tuhan yang letih lesu dan beban berat, maka dia akan mampu hidup mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia akan mau menghidupi apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidupnya. Itu yang arti berserah menurut Injil. Lalu yang kedua, hidup berserah menurut Injil itu yaitu hidup untuk hari ini. Yesus pernah berkata dalam Matius pasal 6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Nah, kesusahan sehari cukuplah sehari. Itu kata Alkitab. Dengan kata lain, Yesus ingin mengajar kepada kita agar tidak berpikir terlalu jauh tentang segala sesuatu yang belum diketahui. Ya. Kadang orang itu dia khawatir akan hari esok. Dia khawatir seperti apa nanti hidupku, seperti apa nanti masa depanku. Dia sudah khawatir. Belum terjadi dia sudah khawatir lebih dahulu. Seharusnya ketika kita menghadapi permasalahan, persoalan, yang harus kita lakukan adalah bagaimana cara kita menyelesaikannya. Oleh sebab itu kau berdoa, minta hikmat dari Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan, supaya tahu apa yang harus dilakukan. Jangan terlalu jauh berandai-andai. Tapi setelah kita berusaha dengan maksimal, kita minta hikmat dari Tuhan untuk kita bisa melakukan yang bisa kita lakukan, selebihnya biarlah rencana Tuhan dan kehendak Tuhan jadi. Jadi itu dia. Itu dia yang maksud dari hidup berserah menurut Injil, hidup untuk hari ini. Nah, Bapak tutup dengan suatu kesimpulan bahwa bersyukur itu harusnya kita lakukan setiap saat.
Orang yang bersyukur adalah orang yang aktif. Maksudnya dia akan bukan hanya bersyukur, dia akan lakukan segala sesuatu yang bisa dia lakukan. Dia nggak pasif, dia nggak pasrah, dia nggak menyerah. Dia nggak ya udahlah, terima saja apa adanya. Dia tidak begitu. Ya, sekalipun dia menghadapi tantangan, persoalan, pergumulan, dia tetap lakukan apa yang biasa dia lakukan, dan dia tetap meminta hikmat daripada Tuhan Yesus. Selebihnya dia serahkan kepada tangan Tuhan, sehingga kekhawatiran, ketakutan, kecemasan tidak menguasai hati dan pikirannya. Baik, itu saja penjelasan dari Bapak hari ini tentang bersyukur dan berserah pada Tuhan. Ingat, bersyukur itu bukanlah pasrah, dan berserah itu bukanlah pasrah. Ya, doa Bapak, jadilah orang yang selalu bersyukur dan jangan lupa berserah kepada Tuhan. Sebab Dia yang pelihara, Dia yang menjamin akan hidup kita. Itu saja penjelasan dari Bapak hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Tetap patuhi protokol kesehatan ketika engkau berada di luar rumah. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.